Hello brosis, kenalin gue Puja dan ini berarti kisah perdana yang mau gue bawain. Nah, khusus di bagian kisah perdana ini gue mau bawain kisah dari seorang WNI yang nyaris dimutilasi nih. Tapi dia selamat dan mendapatkan 20 luka pukulan benda tumpul yaitu oleh palu di bagian tengkoraknya dan tangannya patah. Nah, kenapa sih hal ini bisa sampai terjadi dan siapa pelakunya? Nah, sebelum kita lanjut ke kronologinya, alangkah baiknya nih teman-teman brosis semua bantu supaya channel ini bisa terus berkembang dengan cara subscribe, like, share, and comment. Oke brosis, langsung aja kita ke kronologi kejadiannya. Jadi kejadiannya ini terjadi di tanggal 29 Mei 2020 lalu dan menimpa seorang WNI bernama Heri Sumantri. Dan pelakunya sendiri itu bernama Kevin, berkebangsaan Filipina. Dan yang lebih mencengangkannya gitu ya, pelaku itu adalah teman satu kamarnya si Heri ini gitu. Si Heri sang korban ini udah kenal Kevin itu sejak 2017 lalu dan bahkan mereka tinggal satu apartemen dan satu kamar. Dan ini pernyataan ini, kisah ini dibuat berdasarkan pernyataan dari korban ya setelah dia siuman. Jadi bermula ketika si pelaku ini meminjam uang ke Heri dalam 3 tahapan dan nominalnya itu cukup gede ya, sampai ratusan juta, tapi diberikannya itu bertahap sama si Heri ini. Nah, jadi Heri ini atau korban sempat menagih utangnya ke pelaku, dan pelaku ini kan minjem uang, bilangnya itu memang dia untuk bisnis, waktu itu untuk bisnis hand sanitizer gitu. Tapi si Heri ini kan nggak pernah lihat gitu kapan dia belanja hand sanitizernya, kapan dia proses packing segala macam hand sanitizer ke klien dan segala macam gitu. Yang Heri tahu yang penting dia percaya sama temennya, minjemin uang dan nanti mau dibalikin sesuai yang dijanjiin gitu. Nah jadi brosis, sebelum gue lanjut nih ke kisahnya, buat brosis semua hati-hati nih buat minjemin uang kalian bahkan ke orang terdekat atau ke teman yang brosis anggap udah kayak teman baik banget, karena kita nggak pernah tahu gitu, uang itu ternyata bener loh bisa bikin orang gelap mata gitu. Nah kita lanjut. Jadi pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 itu, Heri dan Kevin sama-sama sedang berada di apartemen. Nah, si Heri ini posisinya di kamar dan si Kevin sang pelaku itu posisinya ada di ruang tamu ya, di tengah, dia duduk di sofa. Dan sesuai pernyataan Heri, Kevin itu di sofa itu lagi main game gitu, asik main game. Nah, si Heri nyamperin dia dong gitu kan ke ruang tamu. Tapi tiba-tiba si Kevin ini udah ngebuatin minuman gitu buat si Heri. Minumannya tuh kopi jahe gitu. Nah, dan menurut Heri hal ini tuh aneh banget, jarang terjadi, karena si Kevin ini nggak pernah ngebuatin si Heri minuman kecuali memang si Heri nih yang minta. Misalnya kayak, weh bro, lu lagi ngapain? Main game. Lu mau bikin minuman? Ya boleh dong gue sekalian. Nah, kalau si Heri minta tolong karena memang dia mau bikin minum sekalian, barulah biasa dibikinin. Tapi kalau si Heri nggak minta, si Kevin ini selalu buat minuman itu buat dia sendiri aja gitu. Dan pada hari itu memang aneh banget sih gitu menurut si Heri ini, kok si Kevin sampai bikinin minuman itu gitu, kopi jahe yang memang udah diseduh, udah tinggal minum. Dan ya karena si Heri ini ngerasa Kevin ini teman dekatnya, udah kenal lama ya, udah dari 2017. Jadi pada saat itu si Heri nggak ada berpikiran yang aneh-aneh sama minuman tersebut gitu. Tapi naasnya karena si Heri meminum minuman itu, tiba-tiba dia mulai mengantuk dan pamit izin sama temannya untuk tidur masuk ke kamar gitu. Nah brosis buat teman-teman juga nih, sekalian saran nih ya buat brosis semua yang sekiranya kalau temennya melakukan hal yang nggak biasanya gitu, misalnya kayak tadi lah, biasa dia nggak pernah nyiapin minuman atau nggak pernah nyiapin makanan, ya brosis perlu hati-hati gitu, apalagi kalau brosis ada masalah sama teman brosis tersebut gitu ya. Dan apalagi di lingkungan yang sepi, misalnya kayak tadi kan cuman berdua gitu. Atau bahkan kan pernah juga ada kasus di Indonesia ya, di kafe tuh, di tempat ramai pun bahkan terjadi, dan itu pelakunya teman sendiri. Jadi kita semua wajib hati-hati dengan lingkungan sekitar kita. Bukan berarti
kita berpikiran negatif ya, tapi lebih ke meningkatkan kewaspadaan diri gitu. Nah lanjut, kejadian tadi itu terjadi siang menjelang sore gitu ya brosis. Nah si Harry ini kan akhirnya pamit tidur gitu ya. Si Harry ngerasa tidur itu baru sebentar gitu, tapi dia kok tiba-tiba pas tidur itu ngerasain palanya kayak ada yang pukul-pukul gitu, kata si Harry ini. Dia sambil kepala berat, pusing, susah bangun, pokoknya berat banget yang dia rasain itu. Ini apa mimpi atau gimana? Dia ngerasain palanya dipukulin, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, badannya itu lemes banget. Dan akhirnya karena pukulan itu terus gitu ya, terus menerus mukulin kepalanya gitu, dan dia nggak tahu yang mukul itu siapa, dipukul pakai apa gitu pada saat itu. Akhirnya dengan sekuat tenaga dia berusaha ngelawan dirinya buat bisa bangun, padahal yang dia rasain tuh berat banget, ngantuk banget katanya aja. Mungkin itu efek dari minuman tadi ya yang dibikinin si Kevin. Mungkin minumannya itu memang udah dikasih sesuatu yang bisa bikin si Harry ini tidur pules gitu. Dan singkat cerita, si Harry akhirnya berhasil bangun, terus mendorong si orang tersebut sampai ke pintu keluar kamar gitu. Dan posisinya ketika si Harry bangun ini kan lampunya mati gitu, dalam keadaan lampu mati. Jadi dia masih belum tahu nih siapa nih pelakunya, siapa sih yang mukulin pala gua sampai berkali-kali gini. Terus akhirnya kan posisi si pelaku berarti di balik pintu. Si Harry mengarah ke pintu dan mau nyalain lampu kamar yang tombol lampunya itu ada di dekat pintu masuk kamarnya itu. Akhirnya dia cari-cari tombol lampunya dan ketemu. Pas dinyalain sempat terkejut tapi juga bingung, ngerasa aman atau harus ngerasa gimana, karena ternyata muka yang dia lihat yang ada di hadapan dia itu adalah si Kevin, temennya dia sendiri gitu. Dan ketika lampu dinyalain, si Kevin itu malah langsung nuduh si Harry gitu, nuduh si Harry, lu mau ngapain? Kok lu nyimpen pisau di toilet gitu lah. Gua aja, kata si Harry ya, gua aja baru bangun, gua ngerasa kayak ada yang mukulin, nyalain lampu dan gua ngeliat lu. Gua bingung kok lu tiba-tiba langsung nanya gua nyimpen pisau. Gua aja dari tadi siang ketiduran gitu. Jadi pada saat itu kondisinya itu sebetulnya si Harry itu udah berlumuran darah ya banyak, tapi karena dia panik dan memang nggak berasa sakitnya. Pernyataan si Harry itu waktu itu dia nggak ngerasain sakit apa-apa, cuma yang dia rasain memang ada darah itu banyak netes-netes gitu. Jadi posisinya dia nggak tahu seberapa parah lukanya pada saat itu. Nah dia maksa buat si Kevin minggir biar buka pintu, tapi si Kevin ini maksa nutupin badannya terus di balik pintu. Akhirnya si Harry ini teriak-teriak minta tolong, dan ya teriak pakai bahasa Inggris ya, bilang tolong seseorang mau bunuh gua, kata si Harry ini. Dan pintunya itu kan yang ada cantelan rantai itu gitu kan, kalau dibuka pun kalau cantelannya belum dilepas dia nggak bisa kebuka full dulu. Nah nggak lama kemudian ada temen satu apartemennya, jadi dia share living gitu ya, satu apartemen ada beberapa kamar, dan dia kebetulan satu kamar berdua sama si Kevin ini. Nah ada temennya yang akhirnya datang ke pintu kamarnya dan ngebuka gitu, ngedorong, cuman karena ketutup sama si Kevin nggak bisa kedorong gede gitu, nggak bisa kebuka lebar pintunya gitu. Tapi si temennya ini ngelihat kondisi si Harry ini udah parah banget, berlumuran darah gitu. Akhirnya dia pergi lagi manggil temennya yang lain. Nah jadi kenapa sih nggak langsung dobrak aja? Ternyata temennya yang nongol datang itu perempuan, dan dia kaget juga ngelihat kondisi si Harry berdarah-darah gitu. Akhirnya dia manggil temennya yang satu lagi yang cowok. Nah temennya ini orang Filipina juga. Yang cowok ini kenapa nggak ngedengar teriakannya si Harry? Karena pada saat itu teman satunya lagi itu dia lagi dengerin musik pakai headset gitu, jadi nggak dengar. Akhirnya dipanggilin sama teman yang cewek tadi pertama mau